Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan Bu Nova dalam pembelajaran PJOK, yaitu tentang penanggulangan cedera. Untuk kelas 4 tentunya sudah siap ya? Yuk kita mulai bersama-sama. Cedera merupakan sebagian keadaan bagian tubuh yang mengalami gangguan dan menimbulkan rasa yang sakit. Itu adalah cedera. Cedera dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena kurangnya pemanasan, melakukan kesalahan gerakan, dan kondisi tubuh yang dipaksakan, sehingga melampaui batas kemampuan tubuh dalam berolahraga. Nah, cedera juga bisa terjadi ketika melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya saja ketika bermain, membersihkan rumah, bekerja, dan lain sebagainya. Cedera dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat melakukan berbagai aktivitas dengan lancar. Hal ini dikarenakan bagian tubuh yang mengalami cedera akan terasa sakit dan sulit digerakkan, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Jenis cedera dan penanggulangannya. Yang pertama, memar. Umumnya disebabkan oleh benturan benda keras. Selain benturan akibat benda atau kecelakaan, luka memar bisa disebabkan oleh olahraga yang terlalu berat. Luka memar terjadi ketika pembuluh darah kecil di bawah kulit rusak atau pecah, sehingga darah merembes ke jaringan sekitarnya dan membeku. Hal ini menyebabkan kulit tampak kebiru-biruan, merah, ungu, atau hitam, disertai bengkak atau rasa nyeri. Cara menanggulanginya yaitu dengan istirahat. Kompres dengan yang dingin dapat diberikan pada luka memar yang baru saja terjadi. Bebat bagian tubuh yang memar dengan perban yang elastis tapi jangan terlalu kencang. Posisikan bagian yang memar lebih tinggi dari dada. Untuk mengurangi rasa nyeri bisa mengkonsumsi obat. Yang kedua, kesleo atau terkilir, disebut juga dengan sprain, yaitu cedera yang terjadi pada ligamen atau jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dan menyokong sendi. Paling sering terjadi pada engkel atau pergelangan kaki. Kesleo sering dialami oleh para atlet. Beberapa aktivitas yang dapat menjadi penyebab kesleo antara lain kurangnya pemanasan, salah posisi saat terjatuh, kemudian teknik latihan yang salah. Nah, itu mengakibatkan cedera engkel. Kesleo harus ditangani sesegera mungkin. Penanganan kesleo bertujuan untuk meredakan peradangan dan pembengkakan. Caranya bagaimana? Yaitu gunakan alat bantu penyangga tubuh untuk mengurangi beban pada cedera. Masukkan es yang sudah hancur ke kantong plastik, lalu tekankan pada bagian yang cedera. Lakukan penekanan di daerah yang mengalami cedera untuk mengurangi pembengkakannya. Nah, kalau tidak berhasil, periksakan ke dokter. Yang ketiga, cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, voli, basket, dan olahraga cabang atletik yang banyak bertumpu pada lutut. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai bunyi seperti retakan atau patahan. Cedera lutut bisa terjadi karena kecelakaan, seperti terjatuh dan terbentur atau gerakan yang tidak lazim, dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuannya. Cara perawatan cedera lutut yaitu beristirahat total agar cepat pulih, posisikan lutut agar selalu terangkat, misalnya mengganjal dengan bantal tinggi saat sedang berbaring. Untuk mengurangi rasa sakit, kompres dengan air es. Kemudian, jika cedera tidak membaik, segera konsultasikan ke dokter agar lebih baik. Yang keempat, luka pendarahan. Suatu keadaan cedera yang disebabkan oleh goresan atau benturan yang mengakibatkan pendarahan dan infeksi. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah akibat pukulan atau terjatuh. Cara menangani luka pendarahan yaitu duduk
Usapkan penderita luka. Bersihkan luka dengan air hangat. Setelah dibersihkan, airnya mengering, berikan obat yang mengandung antiseptik, misalnya obat merah, betadin, dan lain sebagainya. Tutup luka dengan menggunakan plester supaya tidak terinfeksi atau dihinggapi lalat atau debu. Nah, pendarahan, selain itu ada pendarahan hidung juga. Cara mengatasinya yaitu dudukkan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung, lakukan selama 5 menit. Anjurkan penderita bernafas melalui mulut, lalu berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhenti, minta tolonglah pada orang dewasa atau agar dibawa ke dokter agar segera dihentikan pendarahannya. Yang kelima, kram otot. Kontraksi secara terus-menerus yang dialami oleh otot atau sekelompok otot sehingga mengakibatkan rasa nyeri. Penyebabnya antara lain karena terlalu lelah, kurangnya pemanasan dan peregangan saat berolahraga, atau gangguan sirkulasi darah yang menuju ke otot. Caranya menanggulangi: baringkan tubuh yang mengalami kram, kemudian luruskan anggota tubuh yang mengalami kram agar aliran darah lancar. Lakukan peregangan sederhana agar bagian yang mengalami kram tidak kaku. Pijat bagian otot yang kram, jangan dihentakkan. Nah, itu cara menanggulanginya. Yang keenam, nyeri pinggang atau cedera punggung bagian bawah. Banyak dialami seseorang ketika sering melakukan kegiatan mengangkat beban yang berat, bersepeda, bermain golf, tenis, bisbol. Biasanya rasa nyeri akan muncul pada pinggang atau punggung bagian bawah. Nah, nyeri ini disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon, atau otot yang sobek. Perawatannya yaitu dengan beristirahat yang cukup, mengompres dengan air dingin, hindari gerakan-gerakan seperti membungkuk atau mengangkat beban berat. Jika rasa nyeri mulai reda, bisa melakukan peregangan ringan agar tidak kaku otot-ototnya itu ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sampai jumpa.